Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan Novida akan mempresentasikan materi mengenai kelayakan proyek. Nah, materi yang akan kita berdua bahas nantinya itu ada 3. Yang pertama itu pengertian kelayakan proyek. Yang kedua, lembaga-lembaga yang memerlukan kelayakan proyek. Yang ketiga itu metode-metode dalam kelayakan proyek. Nah, pengertian proyek akan disampaikan oleh rekan saya, Dila. Baik, yang pertama pengertian kelayakan proyek. Kelayakan proyek adalah proses analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana usaha atau proyek dapat dijalankan secara efisien, menguntungkan, dan beresiko rendah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah investasi yang direncanakan layak dilaksanakan atau tidak, baik dari aspek ekonomi, teknis, manajemen, hukum, maupun keuangan. Melalui studi kelayakan proyek, pengusaha dapat memperkirakan potensi keuntungan, tingkat risiko, serta waktu pengembalian modal sebelum mengambil keputusan untuk menjalankan proyek tersebut. Dengan demikian, studi kelayakan proyek membantu memastikan bahwa dana, waktu, dan sumber daya yang digunakan akan memberikan hasil maksimal, serta mendukung keberlanjutan usaha dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang memerlukan kelayakan proyek. Setiap pihak mempunyai sudut pandang dan tujuan yang berbeda dalam menilai kelayakan suatu proyek. Secara umum, lembaga-lembaga atau pihak yang memerlukan hasil studi kelayakan proyek meliputi investor, kreditur atau bank, dan pemerintah. Yang pertama, investor adalah individu, lembaga, atau entitas yang menanamkan modal pada suatu kegiatan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investor menjadi pihak yang sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan proyek karena keputusan mereka untuk menanamkan modal sangat bergantung pada prospek dan resiko proyek tersebut. Misalnya, seorang investor ingin menanamkan modal pada proyek pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Meskipun proyek ini memiliki risiko tinggi karena biaya awal yang besar dan teknologi yang masih berkembang. Namun, potensi keuntungan jangka panjang sangat menjanjikan mengingat permintaan energi bersih yang terus meningkat. Oleh karena itu, hasil studi kelayakan proyek akan menjadi dasar penting bagi investor dalam menentukan apakah proyek tersebut layak untuk didanai atau tidak. Yang kedua, kreditur atau bank. Kreditur, terutama pihak perbankan, merupakan lembaga yang menyediakan dana pinjaman kepada perusahaan untuk membiayai proyeknya. Kepentingan utama kreditur bukanlah pada seberapa besar keuntungan proyek tersebut bagi pemiliknya, melainkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pinjaman beserta bunga tepat waktu. Dengan demikian, fokus utama pihak bank adalah menilai pola arus kas selama masa pinjaman berlangsung. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mengajukan pinjaman ke bank untuk membangun pabrik baru. Sebelum memberikan pinjaman, bank akan meninjau laporan kelayakan proyek untuk melihat proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan periode pengembalian pinjaman. Apabila analisis menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki potensi arus kas positif yang stabil, maka bank akan menyetujui pemberian kredit. Namun, jika hasil studi menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi, maka permohonan pinjaman dapat ditolak atau digunakan
atau dikenakan bunga yang lebih tinggi untuk menutupi risiko tersebut. Dengan demikian, bagi kreditur, studi kelayakan proyek merupakan alat analisis penting untuk menjamin keamanan dana yang mereka pinjamkan. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dibandingkan investor dan kreditur. Tujuan utama pemerintah dalam menilai kelayakan proyek bukan hanya terkait keuntungan finansial, tetapi lebih kepada manfaat proyek bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas. Next, Kak. Contohnya, sebuah perusahaan yang berencana membangun pabrik pengolahan kopi untuk diekspor ke luar negeri akan mendapat dukungan dari pemerintah karena proyek tersebut sejalan dengan proyek peningkatan ekspor dan pemberdayaan petani lokal. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan dampak lingkungan dari proyek yang akan dijalankan. Proyek yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan akan dinilai lebih layak untuk direalisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Denisa. Nah, selanjutnya adalah materi metode-metode dalam kelayakan proyek. Yang pertama, metode payback period atau bisa disingkat dengan PP. PP merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi dari suatu proyek atau usaha tersebut. Untuk menilai suatu kelayakan dalam PP itu bisa dilihat misal PP itu lebih besar dari umur ekonomi proyek, maka itu tidak layak. Arus net profit pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan nilai sisa yang tidak dihitung setelah investasi kembali. Kemudian ini contohnya itu ada bagi investasi mesin produksi itu 11 juta. Perkiraan umur ekonomi itu 10 tahun dan diskon faktornya atau bisa disingkat dengan DF itu 15%. Besar proses setiap tahun disajikan pada tabel berikut ini. Tahun pertama itu 50 juta dan tahun ke-10 itu 5 juta. Nah, kemudian berapa nilai dari PP tersebut? Untuk menghitung PP, kita itu tuliskan dulu jumlah investasi yang pertama tadi yang ada pada soal, jumlah investasinya kan 100 juta. Kita kurangi dengan tahun pertama. Tahun pertama itu kan 50 juta. Nah, 100 juta dikurangi dengan 5 juta itu kan hasilnya 50 juta. Nah, 50 juta ini kan masih bisa dikurangi dengan tahun kedua kan? Kalau masih bisa kita kurangi dengan tahun kedua. Dengan itu hasilnya kan 5 juta. Nah, kalau 5 juta ini misal dikurangkan dengan tahun ketiga 40 juta itu kan nggak bisa. Nah, jadi itu harus ini tetap 5 juta, nggak boleh dikurang lagi. Soalnya kan nanti hasilnya negatif. Nah, investasi yang belum tertutup sesudah akhir tahun kedua itu kan 5 juta. Ini 5 juta ini. Sedangkan proses tahun ketiga itu membutuhkan uang 40 juta. Sehingga waktu yang diperlukan dalam tahun ketiga itu rumusnya ini sisa pengurangan tadi 5 juta ini dibagi dengan 40 juta tahun ketiga, tahun yang belum itu uangnya yang belum genap tadi. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 tahun. Ini kalian bisa ubah nanti 1 tahun ini ke bulan. Berarti nanti dikali 12 bulan hasilnya itu 1,5 bulan. Jadi nilai PP adalah 2 tahun 1 bulan 15 hari. Kenapa kok 15 hari? 1,5 bulan itu kan 1 bulan 15 hari, setengahnya 30 kan 15. Nah, jadi 2 tahun 1 bulan 15 hari. Dari penyelesaian ini ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Gimana teman-teman, mau ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ini tak lanjut.
Lanjut aja, Kak. Oke. Nah, ini yang kedua. Kedua itu net present value atau disingkat dengan NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari proset dan outlay pada tingkat diskon rate tertentu. Rumusnya sebagai berikut. NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 ke N AT per 1 ditambah T pangkat T, ditambah R pangkat T. AT itu arus kas pada periode tahun. Nah, kalau R itu tingkat diskontro. Tingkat diskontro itu tadi yang persen-persen tadi. Nah, kalau ini 1 ditambah R pangkat T itu faktor diskontro untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas di periode T. Dan N itu jumlah periode atau lama waktu dari proyek tersebut. Nah, hasil dari perhitungan NPV terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan. Nah, ini kalian harus ingat, jika nilai NPV itu bernilai positif, maka investasinya itu layak. Nah, jika NPV-nya itu bernilai negatif, maka investasi dari perusahaan tersebut itu tidak layak. Kemudian ini contohnya. Contoh soalnya ada pada halaman 127. Kalian bisa buka bukunya kalian masing-masing. Pada halaman 127 itu kan ada beberapa tabel nih. Yang pertama ada tabel tahun, kemudian proset, DV, dan PV proset. Kenapa DF ini bisa 15%? Karena 15% itu dari soal tadi, 15%. Nah, ini kita cari satu-satu dulu. Kalian jangan investasi ini dulu, jangan dilihat. Nah, kita lihat ke ke tabel ini. Kalian bisa menyiapkan pulpennya untuk menghitung, misal nanti perhitunganku salah. Nah, di situ kan proses kan tadi di soal itu kan tabelnya ada tahun sama proset aja. Nah, kalau mencari DF itu ada rumus tersendiri. Rumus DF itu 1 per 1 tambah R pangkat T. T-nya itu tahun. Jadi misal nanti yang nomor 1 itu kan DF-nya berarti 1 per 1 ditambah R. R-nya tadi kan 15%. Nah, 15% itu ubah ke 100 itu desimal. Jadi nilainya kan 0,15. Nah, nanti itu berarti 1 ditambah 0,15 pangkat 1. Hasilnya itu ini DF yang tahun pertama 0,86957 hasilnya itu. Nah, untuk cara selanjutnya itu sama, tinggal dipangkatin sesuai tahunnya ini. Kemudian kita cari PV dari prosetnya. Kalau mencari PV itu rumusnya proset dikali dengan DF 50 juta dikali dengan 0,86957. Hasilnya nanti ini 43.478.500 hasilnya itu. Nah, ini cara selanjutnya itu sama kayak gitu. Nah, ini PV proset itu jumlah dari ini semua. 166.0,41.300 itu jumlah dari ini semua. Dari PV proset dari tahun pertama sampai tahun 10. Kalau PV outlay itu tadi investasi awal dari perusahaan. Dia kan punya investnya itu kan 100 juta. Nah, itu masuk ke PV outlay. Nah, kalau menghitung NPV itu berarti nanti 166.041.300 itu dikurang dengan 100 juta ini. Berarti rumusnya PV proset dikurangi PV outlay. Kayak gitu hasilnya jadi 66.041.300. Nah, itu dari perhitungannya. Dari tabel ini dulu, kalian ada yang bingung nggak? Gimana? Jawab dong. Nggak bingung, Kak. Insya Allah paham. Nah, udah. Kalau gitu aku lanjut ke ini kata-katanya. Itu kan investasi yang belum tertutup sesudah akhir tahun kedua sebesar 22.495.200. Itu dihitung dari
100 juta tadi investnya dikurangi dengan 77. Kalau di buku kan itu ada 77. 77 itu perhitungan dari PV proses tahun 1 dan tahun 2. Kenapa kok hanya pakai tahun pertama dan tahun kedua? Karena tadi pengurangannya kan cuma sampai tahun kedua. Nah, itu. Kalau udah itu kan nanti hasilnya 26 juta. Sedangkan proses tahun ketiga itu 26 juta 300.800. Sehingga waktu yang diperlukan sama nih menghitungnya itu kayak tadi. 22 itu 22 495 200 dibagi 26.300.800 dikali 12 bulan. Kalau di sini itu hasilnya 10 tahun 8 hari, itu salah. Yang benar itu hasilnya 10 bulan 3 hari. Kalian bisa ubah itu. Yang di buku bisa kalian ubah dulu. Jadi 10 bulan 3 hari. Nah, dari sini kalian yang bingung yang mana? Itu cara dapetin 22.495.200 itu dari mana, Kak? Oh, itu pengurangan dari 100 juta tadi. 100 juta kan invest awal. Nah, dikurangi dengan PV proses tahun 1 dan tahun 2. Jadi nanti hasilnya 22.495.200 gitu. Jadi PV proses tahun 1 dan 2 itu ditambahkan, terus dikurangkan 100. Ya, ditambahkan bisa kalau kalian mau pakai yang cara pertama tadi kayak cari PP itu kan 100 dikurangi tahun pertama dulu, nanti dikurangi lagi, itu juga bisa. Oke. Kalau langsung dijumlah tahun pertama tahun kedua langsung dikurang bisa juga. Nah, mana lagi yang kalian belum paham sebelum tak lanjut? Sudah. Paham, Kak. Yang lainnya gimana? Kalau nggak ada yang tanya lagi, aku lanjut ke metode ketiga. Nah, ini metode internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Menurutku, metode ini tuh metode yang paling sulit. Jadi kalian harus perhatiin benar-benar. Nah, IRR adalah suatu tingkat bunga bank menggambarkan tingkat keuntungan dari suatu proyek atau investasi dalam apa ini? Pada saat dimana nilai NPV sama dengan 0. Nah, rumusnya itu IRR itu dilambangkan dengan R kecil. R sama dengan P1 dikurangi dengan C1 dikali P2 dikurangi P1 dibagi C2 dikurangi C1. R kecil itu IRR. Kalau P1 itu suku bunga ke-1. Suku bunga ke-1 tadi nilainya berapa? Kalau di tabel 1 dan 2 tadi. Suku bunga itu yang persen-persen itu loh. Nah, P1 itu berdasarkan dari soal yang sebelumnya tadi, itu kan suku bunga pertama, itu berarti 15%. Kalau dari soal sebelumnya tadi. Kalau P2 itu suku bunga kedua. Nah, ini belum ada kalau di soal. Kemudian C1 itu NPV ke-1 dan C2 itu NPV kedua. Kemudian next. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Kalian bisa lihat pada halaman 128 tabelnya. Tabel di sini itu ada tambahan tabel. Kalau tadi kan cuma sampai PV proses. Nah, ini ada tambahan
80% dan PV kita carinya itu sama kayak tadi. Cari DF juga sama kayak tadi. DF itu kan 1 ditambah R. Kalau di sini menggunakan R-nya itu 40 karena ini yang DF 40% itu kita menggunakan R-nya 0,40 karena bunganya 40%. Kita cari PV juga sama, nanti proses dikali DF yang suku bunga kedua. Ini caranya sama kayak tadi, tinggal ngubah yang DF-nya aja. DF itu kan R, R-nya diubah ke 0,40. 0,40. Nah, dari tabel ini kalian bingung nggak? Ini caranya sama kayak tadi. Gimana? Kalau udah paham, gimana? Gimana Dian? Mungkin bisa dijelasin lagi, Kak. Nah, bagian mana? Soalnya ini sama caranya kayak tadi. Kalau DF yang 40% itu kan berarti nanti tinggal ngeubah ke cari DF-nya itu kita ngeubah R-nya itu jadi 0,40. Jadi nanti rumusnya itu 1/1 ditambah 0,40 gitu. Untuk cari DF yang 40% yang ke bawah. Kalau PV proses kedua itu juga sama. Nilai DF ini dikali dengan proses yang ini dikali dengan ini hasilnya PV kedua. Gitu. Ngitungnya ini juga sama, tinggal dijumlah. Nanti yang ini sama juga. Ini tadi kan dikurang, ini juga dikurang. 94 bla 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 ini dikurang dengan 100 juta hasilnya negatif 5. Negatif 5.169.850 itu. Nah, ini mau ditanyakan lagi enggak? Kalau enggak tak lanjut. Nah, dengan menggunakan DF itu 15%, dan ini DF pertama ya 15% dan DF kedua itu 40%. Nah, PV proses untuk masing-masing tahun disajikan pada tabel sebelumnya. Sehingga nilai R dapat dihitung sebagai berikut. R tadi kan IRR. IRR sama dengan P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 dibagi C2 dikurangi C1. P1-nya itu 15%. Untuk C1 itu nilai dari NPV 1. Kalau C2 itu NPV kedua. NPV kedua bisa dilihat itu yang negatif 5, bla bla bla, dan NPV pertama itu 66 bla 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 itu. Nah, dimasukin ke dalam rumus, dihitung sesuai angka-angkanya ini mendapatkan R-nya 0, itu kalau diubah ke persen berarti kan 38,1855. Nah, nilai tersebut lebih besar dibandingkan rate of return of capital sebesar 15%. Jadi dapat disetujui karena nilainya segitu. Nah, ini presentasinya udah selesai. Kalau ingin ditanyakan, silahkan dari materi-materi yang pertama sampai ketiga sebelum ke latihan soal. Gimana teman-teman? Ini nanti soalnya ada hitung-hitungan kayak gini loh. Ini waktunya mau habis, kalau mau tanya sekarang. Sebelum tak tutup. Dicontohkan tahunnya itu dari tahun 1 sampai 10. Memang kita perlu membuat tahun 1 sampai 10 atau boleh beberapa tahun aja?
Nah, kenapa kok tahunnya dari 1 ke 10? Karena soalnya tadi itu tahun 1 sampai ke 10. Jadinya ngerjain ini 1 sampai 10. Misal nanti soalnya cuma 3 tahun juga bisa, 5 tahun juga bisa. Nggak harus Oke, 10 tahun. Oke, Dian, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, yang lain gimana? Yang lain gimana? Yang ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak ini saya tutup, soalnya waktunya tinggal 4 menit. Yang lain gimana ini? Nisa gimana Udah, nih? Stray. Dah. Boleh gimana itu nggak ada suara nih? aman Gimana Gal? Den. Kamu tanya nggak? Oke, nah udah semua ini tak tutup aja sih bentar. Tutup aja ini. Untuk asesmen individunya nanti bisa di-scan ya. Untuk PPT-nya udah tak kirim di grup sama makalahnya. Kalau mau ditanyakan lagi bisa WA Dila atau aku. Nah, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi pada presentasi kita ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah di record kan? Mm-mm.